Ya, sungguh aku itu, kata Nabi SAW, sungguh aku itu beristighfar kepada Allah, bertobat kepadanya sehari, dalam sehari itu lebih daripada 70 kali. Ya, ini contoh yang diberikan oleh Nabi kepada kita. Ya, nanti dibacakan kalau bisa sih malam-malam habis tahajud atau setelah setiap kesempatan sholat. Aku menyadari, mengakui ya Allah betapa besar nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bidzambi, dan aku pun menyadari ya Allah belum mampu mensyukuri nikmat-nikmat tadi. Bahkan lebih sering aku berbuat dosa, kesalahan dibandingkan mensyukuri nikmat-Mu kepadaku. Faghfirli, aku mohon ya Allah ampuni diriku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maka sungguh aku sangat berkeyakinan ya Allah tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosaku kecuali Engkau saja. Dan siapa yang mengamalkan ini di malam hari, dia baca nih malam hari, sambil dia koreksi diri, bukan sekedar baca, dia koreksi diri, dia menyadari dosanya, gitu kan? Malam ini kita baca, kita sadari diri, kita ingin jadi baik, pengen jadi baik, ingin jadi lebih berkah lagi. Lalu kita meyakini semua janji-janji yang disampaikan dari lisan Nabi SAW yang mulia, ya, pada semua apa yang tadi kita telah pelajari. Ya, maka apa yang terjadi? Kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah. Dijamin langsung di lisan Nabi termasuk ahli surga. Allahu Akbar. Dan kini di pertemuan saat ini, insya Allah kita akan menutup pembahasan di ayat ke-37 ini dengan menegaskan apa yang telah kita janjikan di pertemuan sebelumnya, yaitu menyempurnakan tentang kalimat taubat tertinggi Sayyidul Istighfar yang pernah diinformasikan dan bahkan ditalqinkan, dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sebelum sampai ke pembahasan itu, kita akan coba sarikan dahulu intisari pembahasan kita di pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran yang sangat sempurna tentang satu karakteristik manusia saat diciptakan, bahwa manusia ini berpotensi juga berbuat salah, melakukan kesalahan dalam kehidupan. Namun demikian, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan juga manusia memiliki fitrah untuk memperbaiki kesalahan itu menjadi sebuah kesolehan, mentransformasikan salah menjadi soleh dengan satu anugerah Allah yang disebut dengan taubat. Jadi pada diri manusia ada potensi salah, tapi juga ada kemampuan untuk bertaubat. Ini yang membedakan manusia dengan syaitan. Syaitan, dia salah, dia tak kenal benar, terhalang potensi taubatnya oleh kesombongannya, oleh keangkuhannya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada setan untuk menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah, dia tidak memanfaatkan rahmat Allah itu karena tertutup oleh keangkuhannya. Aba wastakbar, dia enggan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ketaatan pada perintahnya untuk menghormati Adam dalam perintah sujud hormat kepada Adam itu. Alih-alih dia menghormati perintah itu, alih-alih dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perintahnya, dia malah berkata, ana khairum minhu. Setan berkata, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Tidak dalam levelnya, yang diciptakan dengan materi yang lebih tinggi mesti hormat kepada yang rendah. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa yang mencegah engkau tidak menghormati perintahku supaya sujud hormat kepada Adam alaihissalam? Allah menegaskan ini bukan perkara hormatnya kepada Adam, tapi perkara menaati perintahku. Tapi karena istakbar, aba wastakbar, dia enggan untuk menaati itu karena sifat sombongnya. Kesimpulannya adalah setan salah, setan tidak kenal benar, dan setan menutup peluang untuk mendapatkan pintu tobatnya karena kesombongannya. Salah, tidak mau bertobat. Manusia sebaliknya punya potensi salah, tapi juga dalam saat yang bersamaan punya fitrah untuk menjadi saleh, untuk bertobat, memperbaiki kesalahannya. Itu titik perbedaannya. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi. Lekat dengan petunjuk ini, bagaimana caranya ketika seorang hamba Allah dari kalangan manusia, anak cucu Adam, Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, kemudian berbuat salah dalam hidupnya, pikirannya keliru berpikir, apa-apa yang disebut dengan sulban, kan? Dia kemudian negative thinking, salah berpikir, salah menduga, salah mengira. Kemudian pandangannya salah melihat, telinganya salah mendengar, lisannya salah bertutur. Maka bagaimana kemudian cara memperbaiki itu semua? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
satu petunjuk untuk kembali menjadi soleh, memperbaiki semua yang salah tadi, sehingga bagian-bagian tubuh kita yang pernah berbuat salah diperbaiki itu dan diarahkan kepada yang soleh. Maka pembuka dari semua rumusan taubat ini dibukalah di surah Al-Baqarah di ayat ke-37 yang detail pembahasannya telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam alaihissalam ditalkinkan, mendapatkan dan mengambil serta mengamalkan. Talaqa, mendapati, mengambil dan mengamalkan. Ya, Adam alaihissalam mendapati dari Allah Subhanahu wa taala, mengambil dari Allah Subhanahu wa taala kalimatin, ya, petunjuk-petunjuk taubat. Lalu mengamalkan itu semua, fataba alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menilai dan berkomitmen terhadap hamba-hambanya yang sungguh-sungguh memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, menerima komitmen hambanya itu. Dan ini yang paling indah, ketika seseorang berbuat maksiat dan dia berusaha beralih menjadi taat, bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi Allah pun akan mencurahkan kasih sayangnya. Ini indahnya yang bisa kita teladani dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hamba yang taubat, dia taubat dari kesalahan, dia ingin kembali menjadi baik, dia tinggalkan maksiat, dia ingin taat, dia jauhi salah, dia ingin menjadi saleh, Allah bukan sekedar menerima komitmennya menjadi baik, tapi sekaligus memberikan percikan rahmatnya, menyayangi hamba itu untuk kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Nah, sekarang kita akan masuki satu pembahasan yang utama, apa yang telah kami janjikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang lalu, bahwa semua akumulasi kalimat-kalimat taubat dari satu gambaran perbuatan maksiat, bahkan bila pun ada seseorang merasa berbuat salah dalam hidupnya, entah berapa banyak kesalahan yang telah ia kerjakan, dan ia juga merasa bingung, zikir apa yang harus ia bacakan, kalimat apa yang harus ia mohonkan kepada Allah, sekiranya Allah berkenan untuk menerima taubatnya dan memercikan kasih sayang kepadanya, sehingga ia bisa beralih dari sifat-sifat salah, pelaku maksiat, kepada sifat-sifat soleh, menjadi hamba yang taat. Itulah yang akan kita uraikan di pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan mengambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada di tema ke-80, jadi dari 97 tema, 97 topik, ada di tema ke-80, Kitabud Da'awat, ya, bimbingan doa-doa. Kemudian di subtopik yang kedua, bab afdalil istighfar, subtopik tentang afdalil istighfar, istighfar yang paling utama. Jadi dari sekian banyak kalimat-kalimat istighfar, ini puncaknya. Ya, nanti kita akan lihat. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Al-Bukhari menyampaikan, haddatsana Abu Ma'mar haddatsana Abdul Warith haddatsana Al-Husain haddatsana Abdullah ibn Buraidah qala haddatsani Bushair ibn Ka'ab Al-Adawi qala haddatsani Shaddad bin Aus. Nah, ini di rawi penyampai riwayat satunya yang bersumber nanti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sahabat bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah memberikan ridha terbaik kepada sahabat mulia dimaksud, dan semoga Allah memberikan percikan kemuliaan pada kita untuk meneladani kemuliaan beliau dan mempraktekkan, mengimplementasikan hadis yang kita akan dapat ini. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfari, puncak istighfar itu. Ya, tuannya istighfar, sayyidul istighfar. Jadi kalau ada kalimat-kalimat istighfar, ini puncaknya. Nah, intinya kalau bingung berbuat maksiat, sudah banyak perbuatan salah yang dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki, pernah berbuat salah dan kita ingin taubat, apa puncak kalimatnya? Ya. Yuk kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidul istighfari, puncak istighfar itu antaqula, ya, engkau berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, engkau memohon kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Allahumma anta rabbi. Allahumma, ya Allah, dengan segenap kerendahan dan ketawaduanku kepadamu. Jadi kalau ada kata Allahumma, itu bentuk penyatuan dari kata ya Allah, kalau digabungkan jadi Allahumma. Tapi juga bacaan Allahumma ini meresapkan sebuah kesan kerendahan, ketawaduan. Jadi kalau baca Allahumma itu merendah, jangan meninggi.
Ya, jadi isyarat pertama kalau ingin istighfarnya benar itu merendahlah sebagai seorang hamba, mengakui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Allahumma anta rabbi, ya Allah, sungguh engkau adalah Tuhan yang merawatku. Ya, yang mencipta, yang merawat, yang memberikan kebutuhan, yang mengarahkan pada kebaikan. Jadi semua sifat-sifat tadi dikumpulkan dalam satu nama, yaitu Rabb. Ya, karena itu ketika wahyu pertama diturunkan, kalimat Rabb ini muncul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang mengajarkan kita. Ya Muhammad SAW, baca ini, ya baca dan niatkan bacaanmu itu karena Allah yang telah menciptamu saja, ya menetapkan penciptaan, merawat engkau, memberikan kebutuhan sampai ini begitu mudah. Apalagi hanya menetapkan engkau mudah mengikuti bacaan yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Jadi di sini ketika mengatakan anta rabbi, kita mengembalikan status kehambaan kita kepada Allah yang memberi jalan untuk taubat. Itu poinnya. Ya, salah itu salah saya, salah Anda, salah kita sebagai hamba, ya kan? Tapi kita mohon rahmat Allah untuk membimbing salah ini menjadi saleh, untuk mengikuti jalan yang Allah berikan. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, hamba menetapkan tidak ada Tuhan yang dipertuhankan dan layak disembah kecuali Engkau ya Allah, dan Engkaulah yang mencipta hamba. Ya, ini kalimat lembut yang sifatnya menyentuh. Ya, kalau bahasa kitanya begini, ya Allah, aku kan hambamu juga yang kau ciptakan. Engkau yang telah ciptakan aku. Ya kan? Kalau di kalimat Adam yang pernah kita baca di pertemuan yang lalu dari tafsir Imam Jarir At-Tabari itu Jarir At-Tabari kita telah sampaikan di pertemuan yang sebelumnya bahwa Adam mengonfirmasi, Allah, gitu kan? Ya Allah, ya Tuhanku, bukankah aku adalah hambamu yang kau ciptakan? Ya, dengan tanganmu sendiri, dengan kuasamu sendiri. Ya Allah menjawab, ya tentu saja, kan? Dan seterusnya sampai ujung hadisnya, ya ara'aita, bagaimana ya Allah engkau menilai kalau hamba intubtu wa aslahtu, kalau hamba sekarang bertobat dan memperbaiki diri, ya arajin anta ilal jannah, apakah engkau akan mengembalikan aku kepada surga? Ya Allah menjawab, na'am, tentu saja, bahkan dengan surga yang lebih indah. Nah, itu yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita kembalikan dengan kalimat yang tadi. Ya, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, ya Allah, engkau yang ciptakan aku. Aku berkomitmen menegaskan bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang layak dituhankan, diibadahi kecuali engkau. Engkau yang mencipta aku hambamu ya Allah. Ya, laisa kamitsli syai', enggak ada perbandingan serupa. Saya berikan ilustrasi dan enggak sama dengan perbandingan ini. Ya, ada seorang anak berbuat salah. Datang ke ibunya, salahnya banyak. Dan dia katakan, "Bu, saya mengaku salah, Bu. Minta maaf. Ya, sesalah-salahnya saya kan anak ibu juga. Bukankah ibu yang telah mengandung, menyayang-nyayangi saya dalam rahim?" Itu kalimat sentuhan pertama. Seorang ibu ketika menerima kalimat itu, ya dia bisa menahan marahnya. Dia mendahulukan kasihnya, walaupun mungkin responnya nggak cepat. Nah, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda. Ya, justru Allah mengajarkan kita dengan kalimat-kalimat baik tadi itu sebagai keteladanan. Kalau ada nanti praktek dengan manusia salah, masuklah dengan cara-cara yang lembut, gitu kan? Sedangkan Allah mengajarkan kepada kita, mohon nih, lewat Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Nabi, mohonlah pada Allah dengan kalimat yang menyentuh. Ya, karena Allah itu maha latif, maha lembut, maha perasa, masuk dengan nilai rasa yang tinggi. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk, ya Allah, engkau yang merawatku, engkau Tuhan, engkau yang berikan kecukupan dalam kehidupan, aku yang berkomitmen gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak disembah kecuali engkau, engkau yang menciptakan aku hambamu ya Allah. Ya, Allahu Akbar. Kemudian wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Ya Allah, aku berkomitmen, aku ingin memperbaiki diri dan aku tetap dalam komitmen ala ahdika wa wa'dika. Aku berkomitmen untuk mengikat syahadatku kepadamu. Ya, ahdi itu jadi satu komitmen perjanjian ta'ahud kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bertauhid kepadanya. Ya, itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna ya an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi kita sudah berkomitmen ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Nah, itu adalah ta'ahud kita, ya pengikat kita, perjanjian kita dengan Allah. Ya Allah, aku berkomitmen ya kepada perjanjianku untuk mentauhidkan Engkau. Aku bertobat, aku akan menjaga tauhid ini, mengesahkan Engkau, menjauhi syirik, ya, menuhankan hanya Engkau saja. Kemudian juga wa ala wa'dika, dan aku pun yakin dengan janjimu. Ini
Apa yang Allah janjikan kalau kita baca di hadis yang lain, di hadis Muslim, ya di antaranya misalnya ya siapa yang man qala la ilaha illallah wa la yusyriku bihi syai'a, atau kama qala Rasulullah SAW, ya siapa yang mengatakan la ilaha illallah, komitmen pada itu dia praktekkan, wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak musyrik selama hidupnya, dia jaga dari syirik, dia tobati dirinya, jaga dari syirik, dia mengucapkan la ilaha illallah, mempraktekkan itu, menjaga syirik, dakhalal jannah, kalau wafat dia berpotensi masuk surga. Ya, dan itu janji Allah. Nah, seakan kita mengatakan, ya Allah, aku bertobat, aku hamba-Mu, Engkau yang menciptakan aku, ya Allah. Ya, aku berjanji mulai detik ini akan komitmen kepada syahadat. Dan aku pun, ya Allah, merasakan betapa Engkau menepati janji-Mu untuk memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang memegang teguh syahadat kepadamu dan menghindari perbuatan buruk yang Engkau perintahkan untuk menjauhinya. Kemudian semampu aku, ini indah nih, Nabi mengajarkan semampu aku. Ya, nah, memang ini bawaan manusia nggak bisa sempurna. Ya kadang-kadang sudah taubat, ada salah lagi, ya dorong lagi pakai kalimat nih, dorong lagi sampai kemudian dia merasakan kenikmatan taubat. Ya, kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Nah ini poinnya. Ya Allah, hamba menyadari hamba salah. Hamba ingin kembali kepadamu, memegang teguh komitmen kebaikan, menjaga itu sampai wafat sehingga mendapatkan janjimu. Ya, semampu hamba ya Allah. Namun hamba sadar hamba punya kelemahan, seringkali dalam nafsu ini mendorong hamba berbuat maksiat. Maka hamba mohon perlindungan kepadamu dari semua potensi buruk yang mungkin dilakukan oleh diri hamba ini. Ini yang menjaga seseorang setelah dia bertobat, setelah dia mengacu pada salah, ya dia dijaga supaya nggak salah lagi, mengacu pada soleh, dijaga supaya nggak salah lagi. Ya sekali lagi. Teman-teman, kalimat ini yang menjaga seseorang hamba yang sudah tobat untuk tidak berbuat maksiat lagi. Kalimat ini yang menjaga seorang hamba yang telah mengacu kepada soleh untuk tidak berbuat salah lagi. Ini poinnya. Ya, jadi seringkali ada pertanyaannya, ya Ustadz, saya itu sudah tobat tapi kadang dikerjain lagi. Nah ini kalimatnya sudah dicakup oleh Nabi. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Setelah kita tobat, kita minta, ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari potensi keburukan yang mungkin dikerjakan oleh diriku setelah taubat ini. Ya. Ini kalimatnya indah sekali. Kemudian abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan aku abu itu a'tarifu, dan aku mengakui ya Allah betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini kalimat penyesalan. Jadi di sini tercampur semua kalimat pengakuan keesaan Allah, perjanjian untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan, ya, menepati komitmen dengannya. Kemudian memohon kepada Allah setelah taubat dijauhkan dari potensi berulang kesalahan. Lalu ini poin nih, mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kadang kita lalai mensyukurinya. Ya Allah, aku ini sadar Engkau berikan banyak nikmat kepada aku, nikmat nafas, nikmat udara, nikmat sehat. Kok bisa kesehatan yang Kau berikan kepada aku sebagai nikmat, aku konversi jadi maksiat? Bukannya dipakai untuk taat, kok dipakai untuk mencuri, dipakai untuk korupsi, dipakai untuk nipu, dipakai untuk celah orang. Mulut sehat orang baca Quran, kok ini digunakan untuk mencela orang? Tangan sehat orang gunakan untuk berbuat yang baik, memberi, mengerjakan yang baik-baik, kok digunakan untuk bikin hoax, untuk bikin status yang buruk, ya untuk melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya. Maka kita menyadari Allah, Kau mengakui nikmat-Mu kepada aku begitu banyak, ya. Kemudian wa abu'u laka bi dzambi. Nah ini poin yang tadi saya sampaikan. Tapi aku pun mengakui ya Allah, aku belum mampu mengonversi nikmat tadi dengan bentuk ketaatan. Alih-alih aku taat, aku berbuat maksiat, aku sadar ya Allah. Nah ini petunjuk kalau mau tobat, sesali dengan penuh kesadaran, ingat maksiatnya. Latih diri kita untuk menangis. Dilatih, gitu kan? Sehingga terasa bebannya itu keluar, hatinya jadi lapang. Orang kalau salah nangis itu nanti yang beban itu keluar lewat air mata, yang hati yang tadinya itu sempit jadi lapang. Ya, jadi lebih terbuka. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sampai sini. Nanti setelah itu, setelah sadar, nah jadi indah sekali. Setelah komitmen, sadar, pengakuan, penyesalan, keluar air mata, hati lapang, faghfirli. Baru saat hati lapang itu minta, ya Allah ampuni hamba. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sungguh hamba berharap, bermohon kepadamu, bertumpu kepadamu, karena nggak akan mungkin ada yang mengampuni dosa hamba kecuali Engkau. La yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, nggak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Indah sekali kalimat. Sampai sini teman-teman. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya, kemudian wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Kemudian wa abu'u laka bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sampai sini kalimatnya.
Ya, saya baca ulang ya, teman-teman. Saya bacakan lebih agak lambat sedikit. Nanti teman-teman bisa rekam atau nanti bisa ingat-ingat. Insya Allah nggak panjang kok. Ya, nanti dibacakan kalau bisa sih malam-malam habis tahajud atau setelah setiap kesempatan sholat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Saya terjemahkan sambil baca. Allahumma, ya Allah, dengan segala kerendahan diri hamba memohon kepadamu. Anta Rabbi, sungguh Engkaulah Tuhan yang merawat, memberikan kebutuhan, mencipta hamba, memberikan jalan kebaikan pada hamba. La ilaha illa ant. Hamba menetapkan tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, yang layak disembah kecuali Engkau saja. Khalaqtani wa ana abduk. Sungguh Engkau yang telah menciptaku ya Allah, sungguh akulah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Ya Allah, aku berkomitmen untuk memegang teguh perjanjianku denganmu, dan aku berkeyakinan bahwa Engkau pun akan menepati janjimu kepadaku. Aku berusaha mewujudkan itu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, setelah permohonan taubat ini, komitmen ini, aku mohon perlindunganmu ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari segala potensi buruk yang mungkin terjadi dari dalam diriku yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku menyadari, mengakui ya Allah betapa besar nikmatmu yang Kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku pun menyadari ya Allah belum mampu mensyukuri nikmat-nikmat tadi. Bahkan lebih sering aku berbuat dosa, kesalahan dibandingkan mensyukuri nikmatmu kepadaku. Faghfirli, aku mohon ya Allah ampuni diriku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Maka sungguh aku sangat berkeyakinan ya Allah tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosaku kecuali Engkau saja. Bila mampu kita mengamalkan ini dengan baik, minimal ya kita dalam sekehidupan tuh bisa membacakan ini. Minimal lah dalam selama hidup paling sedikitnya bisa pernah baca ini. Ya, sebetulnya kalau bisa minimal sehari baca, sehari sekali baca ya, kita sama-sama menguatkan. Nah, wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Ini garansi dari Nabi. Orang yang mampu mengatakan ini, jadi mendawamkan dia baca ini ya, dia baca ini ya minan nahar di waktu siang. Nah, misalnya muncul dari pagi itu ya, beraktivitas ya, dia baca ini, dia mengoreksi kesalahannya, bermuhasabah, dia baca nih muqinan biha, dan yakin dengan semua janji-janji yang disampaikan dalam kalimat ini, dengan komitmennya, dengan janji Allah kan, dengan keyakinan bahwa Allah akan merahmati dan sebagainya. Lalu dia minta kepada Allah, tiba kemudian dia wafat di waktu itu sebelum datangnya sore, dia wafat itu ya, maka apa yang terjadi? Kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah. Dijamin langsung di lisan Nabi termasuk ahli surga. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahlil jannah. Dan siapa yang mengamalkannya di malam hari, dia baca di malam hari sambil dia koreksi diri, bukan sekedar baca, dia koreksi diri, dia menyadari dosanya gitu kan. Malam ini kita baca, kita sadari diri, kita ingin jadi baik, pengen jadi baik, ingin jadi lebih berkah lagi. Lalu kita meyakini semua janji-janji yang disampaikan dari lisan Nabi SAW yang mulia, ya, pada semua apa yang tadi kita telah pelajari. Maka apa yang terjadi? Famata qabla an yusbiha. Maka dia misalnya meninggal, ya, ajalnya tiba sebelum datang waktu subuh. Wa huwa min ahli jannah. Maka Nabi mengatakan fa huwa min ahli jannati, dia termasuk ahli surga. Ya, Masya Allah. Jadi rahmat Allah menjadikan hamba ini diterima taubatnya, dan percikan kasih Allah menjamin dia menjadi ahli surga. Dibalas dengan surga, bukan dunia lagi, balas dengan surga kalau dia wafat. Ya, hadis ini teman-teman tadi disampaikan oleh sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, disampaikan juga, dikutip juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan nomor hadis 3393, kemudian di An-Nasai nomor hadis 5522, dan kita bisa dapati ini semua dengan status yang sahih, tinggal kita amalkan dalam kehidupan. Nah, ini Sayyidul Istighfar.
Ya, maka dengan demikian insya Allah tertutup pembahasan kita di kesempatan kali ini untuk mengurai Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-37. Nah, berapa kali dibacakan ini? Ya, standarnya bisa sekali kita bacakan, tapi kalau kita ingin melatih diri, kita sambungkan ke hadis berikutnya, di nomor hadis 6307, memberikan kesan bahwa Nabi melatih nih. Bahkan Nabi sampaikan, saya itu beristighfar setidaknya kurang lebih 70 kali dalam sehari. Ya, saya bacakan hadisnya ya. Ini topik yang ketiga di Al-Bukhari, di topik yang ke-80, subtopik yang ketiga. Bab istighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailah. Ya, subtopik tentang istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam. Ya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu al-Yaman akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya sanadnya tersambung pada sahabat mulia Abdurrahman bin Sahr yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan. Ya, sungguh aku itu, kata Nabi SAW, sungguh aku itu beristighfar kepada Allah, bertobat kepadanya sehari, dalam sehari itu lebih daripada 70 kali. Ya, ini contoh yang diberikan oleh Nabi kepada kita. Ya, bisa diartikan lebih daripada 70, bisa juga dipahami untuk melatih diri kita sehingga merasakan dzauqut taubah. Dzauqu taubah, nilai rasa taubat. Ya, dzauq at-taubah itu feel-nya taubat. Jadi jumlahnya itu yang kita lihat bukan kuantitas berapa kalinya. Tapi ini pesan lebih kepada bagaimana dengan kita sering mengucapkan itu, hati bisa terkoneksi dan merasakan itu. Jadi kalau kalimat di lisan itu sudah sampai ke dalam hati, tersentuh hati kita, nah itulah titik tertingginya. Ya, untuk kita memohon dengan khusyuk. Itu poinnya. Jadi pada seseorang, Nabi sampaikan lebih daripada 70 kali, mungkin bagi seseorang itu bisa 75, bisa 80 kali, atau bisa bahkan 33 kali, gitu kan. Ya, atau 70 ini bisa dibagi-bagi. Ya, kalau dibagi misalnya kepada harian, dari 5 kali waktu sholat, ya kita bisa temukan dalam setiap kali waktu sholat, misalnya kita 15 ya, selain yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang 33 kali itu, kemudian kan istighfar. Ya, istighfarnya itu bisa 15, ya kalau dikalikan 5 kan 75. Ya, dalam sehari itu lebih daripada 70 kali masuk ke sini. Bukankah setelah sholat kan kita istighfar dulu kan? Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kan digabungkan ini. Ya, mungkin ada yang 3 kali, mungkin ada yang lebih, tapi poinnya adalah itu kalimat yang terus diucapkan sampai menyentuh ke dalam hati. Ya, dan tertingginya yang ini Sayyidul Istighfar yang tadi telah kita bacakan. Nah, teman-teman, maafkan saya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha ya arhamar rahimin. Ighfir lana dhunubana ya Allah kama ghafarta ibadakas salihin was salihat wa alhiqna ma'ahum ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.